Oke, Dokter Harsya. Jadi ada yang tanya, varises bahaya nggak sih dok? Atau itu menyebabkan masalah penampilan aja? Oke, varises itu bukan masalah penampilan atau kosmetik ya. Varises itu penyakit. Hi there. Ketemu lagi di Hi There, Hayandra Think, Educate, Research, and Light. Bersama saya Dr. Johannes, saya dokter spesialis bedah plastik. Dan di episode kali ini saya masih ditemani dokter bedah andalan kita, Dr. Harsya. Terima kasih dok. Oke, jadi di episode kali ini kita akan bahas tentang varises. Nah, mungkin banyak di antara pendengar kita atau viewer kita yang memiliki keluhan varises. Dan justru beberapa kali juga saya mendapatkan pasien-pasien itu datang ke dokter spesialis bedah plastik gitu. Dok, ini ada pembuluh darah kelihatan di kaki, mau dihilangkan gimana caranya? Nah, di episode kali ini kita akan berbincang dengan Dokter Harsya. Mungkin bisa menjelaskan tentang apa sih itu varises dan what to do gitu ya. Silakan dok. Oke. Terima kasih Dokter Jo. Ya, jadi apa itu varises? Varises adalah pelebaran pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik di kaki. Gitu. Oke. Kalau di varises di anus namanya wasir seperti episode yang lalu. Gitu. Oke. Jadi kalau di tangan pembuluh darah lebar itu bukan varises? Bukan. Oke. Gitu. Khusus spesifik di kaki ya? Di kaki. Oke. Nah, apa sih yang menyebabkan terjadinya varises? Kalau biasa kita obrolan gitu antara teman-teman kan, jangan pakai hak tinggi atau yang buat yang perempuan ya, atau jangan terlalu lama berdiri, nanti bisa menyebabkan varises. Nah itu benar nggak? Oke, ya. Penyebab utama varises adalah kebocoran atau dol katup vena yang tadi. Gitu. Di pembuluh darah balik kita harusnya ada katup satu arah yang jalannya ke atas doang harusnya. Katupnya bentuknya seperti ini, harusnya dia jalan ke atas aja. Aliran darahnya? Aliran darahnya. Nah, karena pelebaran yang tadi, katup yang tadinya nutup gini, jadinya terbuka sedikit. Nah, ini jadi ada kebocoran, alias katupnya udah dol. Gitu. Jadi darah yang harusnya ngalir satu arah ke atas, kembali lagi ke bawah? Kembali lagi ke bawah. Kita sebutnya reflux atau kebocoran katup gitu. Ya, penyebabnya apa sih dok? Oke, banyak sekali faktor risiko penyebab varises ini. Antara lain perempuan, usia tua, terlalu banyak berdiri, terlalu banyak duduk, kurang olahraga, obesitas atau kegemukan, terlalu sering memakai hak tinggi, terus banyak melahirkan, anaknya lebih dari 2. Banyak juga ya, sama seperti hemoroid ya, temennya tuh. Karena mekanismenya sama-sama pelebaran pembuluh darah, jadi agak mirip ya? Agak mirip dong, dengan hemoroid. Oke, jadi biasanya apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya varises? Terutama di perempuan tuh yang lebih concern nih. Tentu lawannya faktor-faktor risiko yang tadi. Kalau perempuan sama usia kan kita nggak bisa apa-apain ya dok ya. Nah, tapi kalau terlalu banyak duduk atau terlalu banyak berdiri nih kita bisa lawan nih. Antara lain misalnya setelah duduk 1 atau 2 jam kita boleh jalan-jalan dulu beberapa menit, entah 5-10 menit gitu. Untuk gunanya jalan-jalan ini apa sih? Jadi di otot betis kita kan di dalamnya lewat tuh pembuluh darah balik. Dengan berjalan, otot betis kita ini memompa pembuluh darah balik ke atas. Makanya jalan-jalan, olahraga itu bagus untuk memompa darahnya balik ke atas. Gitu. Jadi sama kayak orang-orang yang long flight, penerbangan panjang gitu, itu juga dianjurkan setiap berapa jam mesti jalan-jalan? Betul, sebaiknya itu. Karena pada orang-orang yang long flight seperti itu, pembuluh darahnya kan cenderung diam ya. Berapa jam sih dok batasannya? Sorry. Nggak ada batasan waktunya harus berapa jamnya itu. Cuman sebaiknya
setiap 2-3 jam kita ada jalan 10-15 menit. Oke, jadi setiap 2-3 jam sebisa mungkin bergerak gitu ya? Iya, betul. Oke. Sebenarnya pernah dengar juga, kebetulan kan karena sama-sama dokter bedah, kebanyakan berdiri, banyak juga di antara kita yang varises gitu ya. Betul. Nah, terus ada beberapa kolega yang pakai stocking. Betul. Nah, itu bisa membantu nggak sih, dok? Ya. Oke, kembali lagi ke penyebab utama varises tadi. Ya. Kan ada katup satu arah ini. Terus pada varises terjadi pelebaran pembuluh darah sehingga katupnya terbuka. Ya. Nah, fungsinya stocking ini adalah menekan kembali dinding-dinding pembuluh darah sehingga katupnya mengecil atau menutup. Oke. Disinilah fungsi si stocking. Ya. Gitu. Itu bisa sembarang stocking atau khusus atau gimana? Oke. Banyak sekali stocking dijual di online merchant. Ya. Ya, ada barang, ada harga, ada kualitas ya. Oke. Tentu ada merek-merek tertentu yang tergolong baik, ada merek yang murah ya tentu yang kurang baik gitu. Oke. Jadi stockingnya ini tidak sembarang, dok. Oke, jadi kalau orang kerja di kantor pakai stocking itu belum tentu dia mencegah varises. Belum tentu. Kita harus pilih-pilih juga mereknya. Ada yang baik, tentu ada kualitas, ada harga. Oke, Dokter Harsya. Jadi ada yang tanya, varises bahaya nggak sih, dok? Atau itu menyebabkan masalah penampilan aja? Oke. Varises itu bukan masalah penampilan atau kosmetik ya. Varises itu penyakit. Oke. Kalau sebelumnya kita ngomong wasir ada 4 derajat, nah kalau varises ada 6 derajatnya. Oke. Ya. Derajat 1 sama 2 itu yang seperti ulet-ulet, cacing-cacing warna biru di kaki tuh. Nah itu kecil-kecil. Okay. Derajat 3 kaki mulai bengkak. Derajat 4 mulai ada perubahan warna. Bisa itu kecoklatan atau kehitaman gitu. Nah, derajat 5 6 ini nih dia sudah mulai luka atau borok. Nah, ini nih yang jadi penyakit kan. Jadi yang awalnya kecil-kecil kayak cacing itu kalau berlanjut terus progresnya bisa sampai timbul luka dan borok. Betul, sampai derajat 5 atau derajat 6 itu. Oke, jadi apa yang bisa dilakukan, dok, untuk ngobatin varises itu? Oke. Jadi pengobatan utama varises adalah medical stocking. Pengobatan utamanya. Makanya tadi yang stocking itu ya beda, stocking biasa sama stocking varises itu beda. Itu bedanya apa? Bedanya di tingkat kekencengannya itu. Gitu. Makanya ada harga ya, ada kualitas ya. Terus dari 6 derajat tadi semuanya perlu stocking. Gitu. Semuanya perlu karena stocking. Stocking adalah terapi utama varises. Nah, yang derajat 1, derajat 2 ini bisa dengan suntik aja. Jadi pembuluh darah yang melebar-melebar kecil itu kita suntik, dirusak pembuluh darahnya. Tuh. Nah, mulai dari derajat 3 sampai 6 itu bisa kita lakukan laser. Gitu. Laser diapain sih? Jadi kita seperti kita masukin infus aja. Jarumnya seperti infus masuk dari betis, daerah betis hingga pangkal paha. Nah, sepanjang pembuluh darah yang melebar-melebar tadi dibakar. Dibakar dengan laser, diharapkan kemudian dia akan gosong dan diharapkan diserap kembali oleh tubuh. Ada lukanya, dok? Lukanya seperti pasang infus saja. Kecil banget. Kecil banget. Kayak ditusuk. Sakit nggak, dok? Pengerjaannya kan kita bius ya. Setelah itu, misalnya kita kerjakan pagi, siang atau sorenya bisa pulang, bisa aktivitas lagi. Laser itu termasuk treatment yang canggih, jadi? Iya, termasuk treatment yang canggih. Jadi ada operasi yang lama ya, yang jadul itu operasi terbuka ya, operasi yang biasa. Itu ada 2 sayatannya di betis sama di atas. Itu vena yang melebar tadi itu ditarik. Itu operasi yang jadul. Jadi ada luka operasinya. Ada 2. Kemudian pembuluh darahnya ditarik keluar. Pembuluh darah ditarik keluar. Tentu resiko perdarahan ya. Ada resiko bengkak juga. Ada operasi yang jadul itu. Di sini kita sudah lakukan laser.
operasinya lebih singkat, nyerinya jauh lebih kurang, pasien bisa beraktivitas kembali hanya dalam beberapa jam. Oke. Nah, itu kalau di laser kan tadi pembuluh darahnya dibakar. Ya. Itu nggak masalah dok kalau pembuluh darahnya dibakar? Nggak masalah, tapi kita harus pastikan dulu vena yang bagian dalamnya nggak ada masalah. Oh, gimana caranya dok mastiin venanya itu? Oke, sebelum operasi tentu saya harus USG dulu. Vena dalam, vena ada 3. Ada vena dalam, vena jembatan, dan vena luar. Vena itu pembuluh darah yang bawa darah dari kaki ke atas, kembali ke jantung. Kembali ke jantung. Atau pembuluh darah balik ya. Pembuluh darah balik. Nah, ya. Yang saya USG itu adalah kebocoran tadi atau reflux tadi. Itu bisa diketahui hanya dengan USG. Jadi bisa tahu dia grade 1, 2, 3, atau 6 dari situ juga? Dari situ juga. Gitu. Makanya sebelum operasi harus di USG dulu. Jadi nggak bisa ya datang, saya mau laser gitu? Oh, nggak bisa. Datang-datang mau laser nggak bisa. Harus di USG dulu. Nah, setelah di USG ketahuan, baru bisa ditentukan. Baru kita rencanakan mau yang mana nih cocoknya. Gitu. Nah tindakannya itu nanti biusnya lokal atau bius tidur atau cukup bius sedasi ringan gitu dok? Biusnya bisa bius tengah badan atau bius tidur. Gitu. Jadi biusnya bisa setengah badan atau bius tidur. Dan sesudahnya berarti rasa nyerinya nggak seberat kalau operasi yang tradisional yang dulu ya? Betul. Sesudah operasi nanti perawatannya seperti apa dok? Tentu kita kasih antibiotik sama anti nyeri. Kemudian sebaiknya tetap pakai stocking. Kemudian untuk biar lukanya bisa lebih bagus, bisa ditambah PRP. Gitu. Kadang pasien suka nanya, kalau saya olahraga rutin gitu, lari lah, sepeda lah, golf lah gitu, itu kapan boleh melakukan lagi? Sehari setelah operasi pun bisa langsung dimulai ya dok. Apapun itu olahraga yang aktif menggerakkan kaki. Kalau catur nggak termasuk ya dok ya. Ya, jadi demikianlah pembahasan kita tentang varises ya, atau pelebaran pembuluh darah di kaki. Tadi sudah dibahas panjang lebar bersama dengan Dr. Harsya dan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Semoga bisa dimengerti semuanya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan atau ada yang viewer kita mengalami juga masalah varises atau kerabat yang mengalami masalah varises, bisa kontak kami dan bisa menjadwalkan konsultasi dengan Dr. Harsya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel kami di Hyandra Channel. Sampai jumpa di acara Hyder Medical Made Easy berikutnya. Bye-bye.